akan terus-menerus diingat seumur hidupnya. Bahwa telah diberikan surat pernyataan permaafan dari keluarga korban, perwakilan keluarga korban sebagai imbal rasa dan bentuk kejujuran dan ketulusan perbuatan pemberian maaf atas perbuatan terdakwa, sehingga makna dari pasal 54 ayat 1 huruf J Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditunaikan dan terlampir menjadi satu kesatuan dengan nota pembelaan terdakwa ini. Yang terakhir, penutup bahwa pengadilan merupakan istana di mana Maha Dewi keadilan bersemayam untuk menghembuskan energi dan aroma keadilan tiada hentinya. Nec curia diveret in justitia ex ibenda. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila kami selaku penasihat hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Perkembangan hukum progresif telah mengarahkan pada tinjauan pemidanaan yang mengedepankan aspek psikologis, sosiologis, edukatif, religiusitas, dan menghindari disparity of sentencing, dan bukan berorientasi pada pembelaan teori retributif, melainkan pada teori keseimbangan kepentingan dan Dader-Straffrecht model yang selaras dengan jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia dan mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, individu, pelaku, dan korban, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terakhir, permohonan Ketua dan para anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami dari penasihat hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan mohon pada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan, yaitu 1. Menyatakan terdakwa terbukti membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam putusan, serta melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sehingga lebih tepat dan adil apabila terdakwa diperkenalkan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Hukum Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Hukum Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Yang kedua, memberikan putusan terhadap terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Mujiono dengan putusan seringan-ringannya. Subsidiary yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga apabila terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Mujiono telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupan yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Atas kemurahan hati dan kehadiran majelis, advokat penasihat hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Mujiono menyampaikan terima kasih. Demikian pledoi. Nota pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim terhadap pembelaan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami penasihat hukum terdakwa Ruslandi. Terima kasih. Silakan disilakan. Ada yang ingin saudara sampaikan? Apa? Silakan. Pakai mic aja. Silakan difasilitasi. Ini masuk dalam bagian pembelaan saudara ya. Silakan. Mic-nya. Saya Prio Bagus Setiawan memohon minta maaf kepada keluarga korban dan semuanya yang ada di pengadilan dan juga kepada yang mulia hakim. Saya tidak pernah membunuh bayi itu. Saya hanya diberitahu untuk menggendong bayi itu dan hanya mengasihkan susu supaya bayi itu berhenti menangis. Tapi bayi itu masih tetap menangis. Terus saya menabrak kepala saya dan dia mengambil bayi itu langsung dibawa ke kamar mandi itu yang mulia. Dan setelah itu dia mengacak saya itu yang mulia. Jika kamu dari macam-macam atau kabur, kamu saya akan bunuh. Dan setelah itu saya hanya untuk menguburkannya saja yang mulia. Diperintahkan sama dia untuk menguburkan dan akan coba
semua korban bayi sama semuanya itu kesalahan Malayat yang mulia hakim. Dan saya setelah mengumpulkan itu diiming-iming 100 juta yang mulia hakim. Dan saya juga tidak pernah untuk merencanakan itu yang mulia hakim. Saya hanya disuruh untuk membongkar sembako di toko Budi itu yang mulia hakim. Saya tidak tahu rencananya Ririn itu yang mulia hakim. Dan untuk skenario yang saya bacakan di sidang dakwaan itu semua real buatannya Ririn yang mulia hakim. Dan saya tidak tahu untuk kebebasan Ririn itu, hanya Ririn bilang itu kalau saya bebas saya akan jamin kamu setiap minggu 2 juta gitu yang mulia. Bilang begitu ya, udah cukup gitu. Silakan. Cuma satu lembar. Nanti ada di fotokopi kalau teman-teman mau ya. Cukup? Silakan penuntut umum. Baik, yang mulia, terima kasih untuk kami selaku penuntut umum untuk membuat dan menyiapkan replik. Kami mohon waktu yang kami mohon waktu 1 hari. 1 hari ya. Ada tanggapan? Replik 1 hari. Setelah replik duplik bisa 1 hari juga. Kan berimbang. 1 hari ya. Dupliknya Jumat gitu. Ya. Sebentar masih nunggu di fotokopi. Siap. Atau begini saja ya, ini kan maksudnya pembelaan terdakwa bisa diupload di e-perpadu, penuntut umum bisa lihat di e-perpadu gitu aja ya. Cukup semua ya. Sidang ditunda ke hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara replik dari penuntut umum. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.